Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Saifuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran akidah akhlak MI atau SD, dan yang saya banggakan teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Fauzia Artiningsi NIM 2319156, Ulfatun Hasanah NIM 2319157, Nunung Muhayatun NIM 2319158, dan Himawatul Husna NIM 2319171 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi akidah akhlak kelas 4 semester ganjil. Baik, saya Fauzia Artiningsi NIM 2319156 akan menyampaikan materi 1 dan 2. Materi 1 tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Adapun macam-macam kalimat thayyibah, yang pertama subhanallah. Kalimat subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan artinya mengandung makna pensucian nama dan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masya Allah. Kalimat masya Allah yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak akan hal itu. Kalimat masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Contohnya ketika melihat bangunan yang indah dan megah. Kemudian yang tiga, Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, yang disebut bacaan takbir. Waktu yang tepat membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar adalah ketika azan, iqomah, sholat, zikir setelah sholat 5 waktu, pada malam takbiran, dan peristiwa yang luar biasa. Kemudian materi yang kedua yaitu Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz. Asmaul Husna adalah nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penggambaran dari sifatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri menggambarkan betapa pentingnya bagi seorang muslim untuk mengenali nama-namanya hingga dijanjikan meriah surga. Al-Malik. Al-Malik yang maha merajai artinya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Oleh karena itu, sehingga hamba Allah, manusia harus bersikap rendah hati, tidak angkuh dengan kekuasaan yang bersifat semu dan sementara. Al-Qudus. Al-Qudus berarti maha suci. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaklah selalu dalam keadaan bersih. Misalnya kita diwajibkan berwudu sebelum sholat. Kemudian Al-Aziz. Al-Aziz berarti maha perkasa. Berkaitan Asmaul Husna Al-Aziz, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan Mbak Ulfatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfatun Hasanah, NIM 2315157. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu materi iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga ini bisa dilakukan dengan cara mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para utusannya. Allah telah menurunkan 4 kitab, yaitu kitab Taurat, Zebur, Injil, dan Al-Quran. Masing-masing dengan utusannya, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zebur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan
kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk untuk manusia senantiasa menjalankan kehidupannya dengan baik dan menjauhi larangannya, agar manusia selalu dapat bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah bisa dilakukan dengan cara mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Yang kedua, mengamalkan perintah-perintah yang telah dituliskan, yang telah tercantum dalam Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lain. Hikmah jika kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu hidup kita senantiasa dalam lindungannya dan hidup kita senantiasa dalam petunjuk yang baik menurut kitab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang keempat, berperilaku amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanah dapat memegang janji dengan baik. Dengan kata lain, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau kepercayaan terhadap seseorang. Contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikan seperti keadaan semula. Seperti contoh, ketika kita meminjam pensil pada teman kita. Kedua, menjaga rahasia. Ketiga, tidak menyalahkan jabatan. Keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT berupa umur, kesehatan, harta, benda, dan ilmu sebagainya. Yang selanjutnya, hikmah dari berperilaku amanah, yaitu 1. Dapat dipercaya orang lain. 2. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah SWT. Materi yang kelima yaitu berperilaku terpuji. Kisah Bilal bin Rabah. Kisah Bilal bin Rabah adalah kisah keteguhan hati seorang muslim sejati. Karena Bilal bin Rabah di saat umat Islam masih berjumlah sekian orang serta kekejaman yang diterima kaum muslim, seorang budak berkulit kelam bertekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah SWT. Bilal bin Rabah memang tidak tangguh dalam bertarung, tetapi ketangguhannya dalam Islam melampaui ketangguhan para pemuda tangguh manapun. Imannya sama sekali tidak goyah, walaupun dicerca siksaan yang tidak ringan. Dari kisah Bilal bin Rabah ini, kita belajar tentang kesabaran. Dalam Islam ada 3 bentuk sabar, yakni sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah SWT, sabar dalam menghadapi musibah atau terhadap apa yang telah ditakdirkan, dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat atau apa yang dilarang Allah SWT. Cara agar selalu tabah dan dalam menghadapi cobaan: yang pertama, terima cobaan dari Allah SWT dengan ikhlas. Ingat janji Allah SWT, sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa dan berdoa dan bertawakal. Poin 6. Kisah Sa'labah. Kisah Sa'labah pada zaman Rasulullah SAW ada seseorang Ansor bernama Sa'labah. Hidupnya berada dalam kemiskinan. Hingga suatu hari ia mendatangi Rasulullah SAW agar mendoakan dirinya supaya Allah memberikan harta yang berlimpah untuknya. Akhirnya Rasulullah SAW pun mendoakan orang ini agar Allah memberikan harta berlimpah kepadanya. Setelah itu Rasulullah memberikan 1 ekor kambing betina yang sedang mengandung kepadanya. Waktu berlalu. Tak berselang lama dari itu, kambing yang diberikan oleh Rasulullah berkembang biak hingga ia menjadi kaya raya di Madinah. Rasul pun mengutus orang untuk mengambil hak zakat darinya, dan ternyata ia enggan memberikan haknya untuk orang lain.
bahkan menghina orang yang diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal sebelumnya ia telah berjanji untuk memberikan hak orang-orang miskin. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Sa'labah. Yang pertama, selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. Yang kedua, selalu bersyukur nikmat terhadap apa yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghindari sifat takabur dan kikir. Yang keempat, beribadah hanya karena Allah. Dan yang kelima, selalu menepati janji dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. RPP Daring Akidah Akhlak kelas 4. Materi beriman kepada kitab-kitab Allah. A. Kompetensi inti. 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain, beriman, dan berakhlak mulia. B. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran jarak jauh menggunakan WhatsApp Group kelas. Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan materi pembelajaran, peserta didik dapat 1. Meyakini adanya kitab-kitab suci Allah. 2. Membiasakan mengamalkan isi kandungan dalam kitab-kitab Allah. 3. Menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Mengidentifikasi nama-nama kitab Allah dan nabi penerimanya. 5. Menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. 6. Menuliskan cerita tentang kitab Allah. 7. Menceritakan kitab-kitab Allah beserta nabi yang menerimanya. C. Kegiatan pembelajaran. Pembukaan. 1. Kelas dibuka dengan salam dan berdoa untuk memulai pembelajaran. 2. Setelah itu, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran dan keaktifan peserta didik. 3. Menyampaikan motivasi agar peserta didik semakin semangat dalam belajar. 4. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 5. Menjelaskan materi yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Kegiatan inti. 1. Melalui WhatsApp Group, peserta didik mengamati gambar kitab-kitab Allah yang di buku cetak. 2. Melalui WhatsApp Group, peserta didik membuat pertanyaan dengan gambar tersebut. Guru memancing siswa membuat pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. 3. Melalui WhatsApp Group, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan materi yang belum dipahami mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Melalui WhatsApp Group, peserta didik menyampaikan pendapat atau pengetahuannya mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. 5. Melalui WhatsApp Group, peserta didik membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. 6. Setelah itu, peserta didik diharapkan untuk mengumpulkan ringkasan dan mengirimkan dalam bentuk foto ke WhatsApp Group.
7. Sebelum pembelajaran berakhir, peserta didik diberikan kesempatan untuk bertanya tentang hal-hal yang sudah dipelajari terkait materi iman kepada kitab-kitab Allah. 8. Kemudian guru menjawab pertanyaan dengan berdiskusi bersama peserta didik yang lain. Penutup. 1. Dengan bimbingan guru, peserta didik memberikan kesimpulan mengenai hal-hal yang sudah dipelajari terkait materi iman kepada kitab-kitab Allah. 2. Melalui Google Form, peserta didik mengerjakan tes akhir dan mengisi penilaian diri. 3. Guru menginformasikan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. 4. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan salam dan memberi motivasi kepada peserta didik agar tetap semangat belajar. Poin D. Penilaian pembelajaran. Yang pertama, sikap, pengamatan selama daring, dan lembar penilaian. Yang kedua, penilaian pengetahuan, yaitu tugas pada Google Form. Yang ketiga, keterampilan, tes lisan atau praktek. Demikian hasil presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.